Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mirsad dari kelompok 3. Pada kesempatan ini akan memaparkan tugas Learning Journal Agenda 3 yang terdiri dari beberapa materi. Yang pertama adalah manajemen pengawasan, yang kedua pengendalian pelaksanaan kegiatan, yang ketiga manajemen mutu, yang keempat, pelayanan publik digital. Yang kelima, penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik. Yang keenam, pengendalian pelaksanaan kegiatan. Dan yang ketujuh, komunikasi dalam pelayanan publik. Yang pertama, manajemen pengawasan. Manajemen pengawasan sebagai bagian dalam agenda pengendalian pekerjaan pada pelantikan kepemimpinan pengawas adalah merupakan salah satu mata pelatihan yang akan membahas tentang konsepsi manajemen pengawasan mulai dari bahasan teori dan konsep serta kebijakan yang menjadi landasan hukumnya, sampai dengan bagaimana melakukan pengelolaan pengawasan, baik sebagai fungsi yang melekat pada pimpinan maupun pengawasan sebagai fungsi dalam sebuah proses manajemen pada instansi pemerintah pusat dan daerah. Untuk indikator keberhasilan peserta mampu menjelaskan tentang konsepsi manajemen yang mencakup satu, pengertian manajemen, dua, unsur-unsur manajemen, yang ketiga, fungsi-fungsi manajemen. Untuk fungsi manajemen sebagai elemen dasar yang melekat dalam proses manajemen sebagai acuan manajer atau seorang yang mengelola manajemen dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara merencanakan, mengorganisir, mengkoordinasikan, dan mengendalikan segala sumber daya yang dimilikinya. Selanjutnya, pengendalian pelaksanaan kegiatan. Fungsi dalam manajemen organisasi adalah pengendalian yang di dalamnya terdapat aktivitas mengawasi, memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi suatu kegiatan. Tanpa pengendalian yang baik, tujuan organisasi tidak dapat dipastikan ketercapaiannya. Pengendalian pelaksanaan kegiatan merupakan bagian penting dari sebuah siklus tersebut. Pengendalian pekerjaan fokus pada periksa dan tindak lanjut sebagai tindak lanjut pengendalian. Pengendalian juga memastikan kinerja yang merupakan upaya penyelesaian atas tugas yang diberikan yang diukur berdasarkan standar-standar yang telah ditentukan baik kuantitas, kualitas, dan waktu. Pengendalian dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi. Fungsi pengendalian adalah memastikan ketaatan, pemeriksaan, pelaporan, dan penjelasan. Di dalam kinerja pelayanan publik, pengendalian pelaksanaan kegiatan ini merupakan upaya untuk menjaga dan sekaligus menegakkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan serta memastikan pengelolaan risiko agar tujuan pelayanan dan program tetap terpenuhi. Untuk materi berikutnya, manajemen mutu. Sistem manajemen mutu merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk, barang atau jasa terhadap kebutuhan atau persyaratan itu ditentukan spesifikasi oleh pelanggan atau organisasi. Pengawas diberi tugas melaksanakan sistem pengendalian intern sesuai tingkatannya terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawas dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pejabat pelaksana di bawahnya. Dalam hal pejabat pengawas melaksanakan manajemen mutu untuk menjamin tercapainya mutu atau kualitas pelaksana kegiatan bawahannya, yaitu para pelaksana. Yang selanjutnya, pelayanan publik digital. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi akan mendukung lahirnya model-model pelayanan publik yang berbasis elektronik. Hal ini sejalan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintah dan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, atau dikenal dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Penerapan SPBP menawarkan pelayanan publik yang dapat diakses sepanjang waktu, kapanpun dan dari manapun masyarakat berada. Dengan penerapan SPBP juga memungkinkan pelayanan publik tidak dilakukan secara face-to-face sehingga pelayanan menjadi lebih efisien. Setidaknya ada 4 langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan transformasi digital pada sektor pelayanan publik, yaitu yang pertama, beradaptasi dengan perubahan yang ada. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan teknologi pendukung pelayanan publik yang tersedia. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan dengan kemampuan yang mendukung terlaksananya transformasi digital. Yang keempat, kolaborasi, pemanfaatan, dan literasi data antar unit kerja atau instansi. Materi selanjutnya, penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik. Penyusunan rencana kerja dan anggaran pelayanan publik adalah proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau unit pelayanan publik untuk menjamin ketersediaannya layanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan transparan. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan muara dari reformasi birokrasi. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kinerja organisasi layanan publik harus dilakukan secara terus-menerus sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhan. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan perencanaan kegiatan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Tujuan penyusunan rancangan kerja anggaran pelayanan publik yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dua, menyusun prioritas program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Ketiga, menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran negara atau daerah. Yang keempat, mendorong transparansi dalam pelayanan publik. Untuk materi berikutnya adalah perencanaan kegiatan pelayanan publik. Penerapan kualitas perencanaan kegiatan pelayanan publik memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target dan tujuan. Untuk memastikan pencapaian target kinerja organisasi yang telah direncanakan dalam visi dan misi organisasi, maka diperlukan pengembangan kompetensi ASN secara terus-menerus dan berkelanjutan untuk menjadi smart people yang dapat melakukan perubahan, misalnya melakukan perencanaan kegiatan pelayanan publik yang adaptif, inovatif, dan kreatif dalam konteks tugas dan fungsi yang diberikan, sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan yang smart government. Tujuan pelayanan publik pada umumnya adalah bagaimana mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik. Dalam bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihan dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah atau penyelenggara pelayanan publik. Untuk materi berikutnya adalah komunikasi dalam pelayanan publik. Komunikasi sebagai proses yang menghubungkan semua bagian-bagian yang terputus atau sebagai sebuah sistem untuk menyampaikan informasi dan pemerintah. Tujuan dilakukannya komunikasi yang melahirkan suatu definisi komunikasi sebagai mengirimkan suatu pesan dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku penerima. Karakteristik komunikasi pimpinan jenjang pengawas cenderung mengendalikan orang-orang yang ada di ruang lingkungan agar mau dan mampu bergerak menyelenggarakan pelayanan publik sesuai prosedur yang ditetapkan. Bagaimanapun, menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal adalah kewajiban dan tugas seorang pemimpin jenjang pengawas adalah mewujudkannya. Komunikasi berkarakteristik struktural bertujuan menginformasikan atau memberikan pesan tentang perencanaan, deskripsi, pembagian tugas, dan membuka peluang konsultasi yang seluas-luasnya, sehingga berdampak bawahan lebih kuat memegang tujuan dan struktur organisasi. Mungkin demikian dari ketujuh materi itu yang bisa saya paparkan dan saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.